الحمد لله رب العالمين. Angan-angan manusia terhadap dunia ini sering melampaui ketinggiannya. Tetapi sebaliknya, terhadap akhirat, apakah itu keganasan neraka maupun keindahan surga, angan-angan manusia tidak akan bisa menyentuh gambarannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situ Bondo. Kita beranjak ke hadis berikutnya di Babus Sober ini, yakni hadis yang ke-35. Wa an Atha ibnu Abi Rabbah. Atha ibnu Abi Rabbah ini muridnya Ibnu Abbas. Jadi ini dari kalangan tabi'in. Jadi dia bukan sahabat, dia sudah muridnya sahabat Ibnu Abbas. Bahwasanya Atha bin Abi Rabbah menyatakan qala, mana ini? Oh iya. Qala li Ibnu Abbas. Atha bin Abi Rabbah bercerita bahwasanya Ibnu Abbas gurunya Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, Pak. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi yang terkenal sahabat paling jenius. Ketika umur 3 tahun beliau didoakan oleh Nabi. Ketika umur berapa itu? 6 tahun didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fitin wa alimhu ta'wil. Pegang ubun-ubunnya. Allahumma faqihu fitin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefakihan anak ini terhadap agama dan ajarkanlah takwil tentang Al-Qur'an. Jadi tafsir Al-Qur'an itu, isi dari Al-Qur'an itu ajarkanlah ya Allah. Maka doa Nabi ini dikabulkan. Anak ini tumbuh sebagai anak yang jenius. Umur 13 tahun sudah menjadi mufti atau menjadi ketua majelis ulama di satu negeri di Baghdad. Ini luar biasa. Dan masih umur belia, sangat-sangat belia, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika rapat-rapat tentang hukum-hukum negara, tentang hukum-hukum Islam, ini selalu dijadikan rujukan, diikutkan dalam rapat-rapat Dewan Majelis Ulama di pemerintahan Umar bin Khattab. Ini luar biasa, dan punya murid salah satunya adalah Atha bin Abi Rabbah ini. Kemudian Atha bin Abi Rabbah bercerita bahwasanya telah berkata Ibnu Abbas, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan radhiyallahu anhuma karena Ibnu Abbas ini namanya sesungguhnya adalah Abdullah anaknya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Saudaranya Abdullah. Jadi sepupu, Pak. Ibnu Abbas dengan Rasul ini sepupu. Tapi beda jauh sekali usianya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabbah bahwasanya ala urituka mar'atan min ahlil jannah, wahai Atha, maukah engkau aku tunjukkan seseorang wanita calon penghuni surga? Gitu. Jadi dibuka dengan kalimat yang sangat-sangat menggoda seperti itu, yang bikin penasaran.
Fakultu, maka aku, kata Atta, aku kemudian menjawab, bala, tentu saja, wahai guruku, begitu kan, kurang lebih. Bala. Dan qala hadhil ra'amtu, hadhil mar'atus saudah. Jadi Ibnu Abbas menyatakan, qala hadhil mar'atus saudah, yakni ini orang perempuan kulit hitam ini, begitu. Jadi kulit hitam yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas kepada Atta bin Abi Rabah. Kemudian al-mar'atus sauda itu atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia, perempuan ini yang berkulit hitam ini, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan perempuan kulit hitam ini berkata, wahai Atta, gitu. Ini yang cerita Ibnu Abbas. Yang bilang Ibnu Abbas kepada Atta. Atta bercerita kepada kita. Perempuan itu berkata, ini usra'u, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini terjangkit suatu penyakit yang suka kejang-kejang itu, ayan ya. Ini usra'u, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit ayan. Wa inni atakassafu fad'ullaha ta'ala li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini kena penyakit ayan, dan di saat aku kumat ayannya, busanaku tersingkap. Atakasyaf itu tersingkap atau terkuak sehingga terlihat oleh orang-orang. Fad'ullaha ta'ala li, maka mohon doakan kepada Allah untukku ya Rasulullah. Doakan kesembuhan kepada Allah untukku ya Rasulullah. Itu. Dan qala, Nabi menjawab. Ini ceritanya Ibnu Abbas kepada Atta. Atta cerita kepada kita. Kemudian Nabi menjawab, qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai ibu, wahai perempuan, apabila engkau mau bersabar, maka kamu akan masuk surga. Begitu. Jadi kalau mau bersabar maka akan masuk surga. Wa in syi'ti ta'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Tetapi apabila engkau tidak mau bersabar, tidak mau memilih itu, maka aku akan mendoakan kepada Allah dan kamu sembuh. Jadi dikasih dua pilihan, Pak. Tidak didoakan sembuh tapi jaminan surga, tidak mendapat jaminan surga tapi didoakan dan sembuh. Oh, ini pilihan yang menggoda. Kemudian faqalat, perempuan ini seketika, Pak, tidak pakai pikir panjang, tidak pakai lama, karena mendengar mendapat jaminan surga tadi itu, asbir. Baik ya Rasulullah, kalau begitu aku akan bersabar. Kalau dilanjutkan ya, supaya mendapat surga saja sudah, nggak apa-apa aku nggak sembuh dari ayan. Jawabannya asbir, aku bersabar. Berarti dia mengambil tawaran yang tidak didoakan sembuh tapi dapat jaminan surga tadi. Faqalat inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyaf. Tetapi wanita tadi itu masih melanjutkan, sesungguhnya ketika aku ayan kumat itu ya Rasulullah, aku tersingkap, auratku tersingkap terbuka, maka doakanlah aku agar aurat itu tidak tersingkap. Gitu. Jadi permintaannya tidak lagi untuk sembuh, tapi sebatas untuk supaya auratnya tidak, busananya tidak tersingkap sehingga auratnya terlihat oleh banyak orang, begitu. Jadi diturunkan ini karena ingin surganya tadi itu. Fata'alaha, maka Rasulullah mendoakan wanita kulit hitam tadi itu. Dan dalam cerita yang lebih lanjut, ketika di hari-hari berikutnya ketika wanita ini kumat ayannya, qadarullah, pakaiannya itu tidak tersingkap seperti kemarin-kemarin, Pak, seperti ada yang menjaga. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh dua perawi sahihain dan bertemu dalam satu perawi yang sama di sahih. Ini satu bentuk jaminan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang, Pak,
Orang menyatakan kamu masuk surga. Ini sudah terancam kufur. Karena apa? Disii kerso. Maka tempo hari sudah pernah kita bahas ya Pak. Kalau kita menyebut orang yang sudah meninggal itu dengan almarhum, ini kalau kita paham maknanya dan kita lakukan itu, berarti kita bisa terhukumin disii kerso tadi itu dan hukumnya tidak boleh. Almarhum itu adalah gelar bagi orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah. Almarhum itu adalah orang yang sudah diberi rahmat. Berarti kita memastikan orang ini sudah pasti mendapat rahmat dari Allah, mendapat surga. Padahal kita tidak tahu. Yang betul gimana? Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah memberi dia rahmat. Ini kalau bisa jangan sampai keterucut ya Pak. Almarhum itu dihindari. Kalau mau pakai bahasa Jawa ya suwargi bapak atau mendiang atau apa. Atau kalau mau bernilai doa ya itu tadi Allahu yarham. Itu. Jadi tidak diperkenankan kita menjustifikasi seseorang itu pasti neraka atau pasti surga. Itu karena kita tidak tahu hakikat yang terjadi, itu urusan Allah dan itu gaib dan itu belum terjadi. Maka kita tidak boleh melakukan itu. Nah, adapun beberapa faedah dari hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwasanya penghuni surga itu, orang yang bisa masuk surga itu tidak harus cantik, Pak. Tidak harus ganteng. Nah, ini terbukti seorang imra'atus syaudah, seorang wanita berkulit hitam, dan ini wanita ini sampai hari ini tidak terkuak. Ini orang dari mana? Orang ponakannya siapa? Yang ditampilkan dalam hadis ini adalah imra'atus syaudah, wanita berkulit hitam. Dia bukan ummul mukminin, bukan kalangan pembesar dalam agama, bukan istri-istri Nabi, bukan dzurriyyatun Nabi, bukan keluarga Nabi. Dia orang entah berantah, tidak terkenal. Dia hanya orang, maaf, hanya dalam tanda kutip ya, dia orang kebanyakan. Bahkan bisa jadi dia seorang budak, bisa jadi. Nah, di sini identitasnya sampai tidak terkuak, betapa dia ini dari orang kalangan jelata banget. Dan dia wanita kulit hitam. Nah, ini kalau ngomong masalah kelas seperti itu, berarti ada wanita yang tidak kulit hitam. Berarti ada orang yang tidak jelata, ada yang jelek, ada yang cantik. Nah, ini digambarkan, ini wanita kulit hitam. Maka surga itu, orang-orang yang masuk surga itu tidak dipersyaratkan apakah dia harus cantik, harus ganteng, harus dari strata sosial yang tinggi atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Kadarnya diukur dari ketakwaan. Innallaha la yanzuru ajsamikum. Kemarin apakah sudah apakah belum hadis itu? Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian dan seterusnya, tetapi yang dilihat hatinya dan amal perbuatannya. Ini yang pertama, bahwasanya Rasul pernah menggoda, pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek itu. Ya Rasul, apakah orang seperti saya ini layak masuk surga gitu. Rasul jawab dengan benar tetapi canda tapi benar. Oh maaf Bu, di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Kemudian orang ini nangis karena merasa tidak berhak masuk surga, nangis kemudian pulang, ditututi oleh sahabat. Itu maksudnya Rasul itu di surga nanti itu nenek-nenek menjadi muda lagi, cantik lagi, asalkan beriman dan beramal soleh, bertakwa, bisa masuk surga, dan di surga nanti jadi cantik. Meskipun kulit hitam tadi itu, kalau masuk surga insya Allah ya pastinya menjadi bidadari pastinya gitu. Bidadari yang berkulit gelap atau bagaimana, Allahu a'lam.
Ya, kita-kita yang orang Situbondo yang tidak seperti orang-orang Australia misalkan, tidak berhidung mancung, tidak berkulit putih, ya kalau berhak juga masuk surga, Pak. Dan di surga nanti jangan khawatir gitu. Ketampanan kita, kecantikan kita nanti di surga itu tidak terbayangkan di sini. Nalar manusia, angan-angan, hayalan manusia itu biasanya kalau untuk urusan dunia itu melampaui batas, Pak. Kita bayangkan kalau hotel itu begini nyaman gitu, tapi setelah didatangi tidak seperti yang kita bayangkan. Angan-angan manusia terhadap dunia ini sering melampaui ketinggiannya. Tetapi sebaliknya, terhadap akhirat, apakah itu keganasan neraka maupun keindahan surga, angan-angan manusia tidak akan bisa menyentuh gambarannya itu. Yang kita gambarkan paling nikmat itu tidak akan nyampe itu kenikmatannya untuk surga. Ini ya pelajaran pertama, bahwasanya manusia ini tidak dilihat dari bentuk fisiknya untuk bisa masuk surga, ya, tetapi dilihat dari keimanan dan amal solehnya, ketakwaan, atqakumnya.